Nah, jadi untuk yang eh, turunan kiri, ya. Jadi Anda lihat dari ininya. Jadi limit A menuju 0 dari kiri, itu fungsi DZ, fungsi H-nya itu adalah yang atas ini. Ya maaf, yang bawah ini. Jadi plus dia. Jadi apa namanya Anda lihat di sini, karena dia itu plus, jadi nanti kalau saya turunkan, ini turunan aslinya, itu didapatkan DJZ per DZ pada 0 dari kiri ya, limit turunan kiri, itu adalah 2 I0 per A kali D. Per AD, maaf, 2 I0 per AD. Sedangkan turunan dari kanannya, itu terutama untuk yang JZ, yang rapat arusnya, itu dia, Anda lihat di sini dari kanan tuh apa? Fungsinya itu adalah yang minus. Oke. Sehingga apa namanya? Anda lihat di sini. Jadi ketika saya masukkan fungsi JZ yang dari sebelah kanan, ya, itu adalah 1 kurang 2 H per D kali I0 per A. Jadi kalau dikurangi I0 per A itu didapatkannya minus 2 I0 per AD. Nah, jadi di sini Anda lihat, eh ya kemarin saya kesalahan gitu, makanya agak aneh juga. Ini kok apa namanya, harusnya dia tidak diferensiabel ya. Jadi artinya bahwa di titik ini turunan dari kiri dan kanannya itu tidak sama. Artinya apa? Fungsi JZ seperti ini, yang IZ seperti ini, itu dia tidak terdiferensiabel di Z sama dengan 0. Ya, karena dia tidak sama dari kiri dan kanan. Nah, jadi kalau Anda ingat di FISMAT, di fisika matematik ya, kalau turunan tidak terdefinisi itu artinya kalau secara fisis bahwa pada Z sama dengan 0, itu dia ada delta Dirac. Ya. Sehingga rapat muatannya itu ditulis seperti ini dari kesan kontinuitas. Ya. Eh, ini adalah -1 per I omega dz per dz. Ya, ini saya udah kelihatan, mungkin ini harusnya ada ini juga ya. Apa? I dibagi omega ya. Ya, gini. Oke, nah suku sin z ini itu adalah yang kita sebut namanya fungsi tangga. Ya, fungsi tangga. Jadi fungsi tangga itu berarti apa? Dia itu satu di 0 sampai 0 sampai apa, antara 0 sampai D per 2 ya. D 0 dia tidak sama dengan. Sedangkan -1 itu di daerah min D per 2 lebih kecil atau sama dengan Z, lebih kecil dari 0. Jadi daerah negatifnya. Jadi ingat sekali lagi di Z sama dengan 0 kita tidak terdefinisi turunannya, sehingga nanti memang apa namanya, uh, kontribusi dari ketidakkontinuan itu ada di fungsi delta Dirac. Oke. Nah, sekarang kalau kita memperhitungkan momen dipol listrik, ya, momen dipol listrik itu adalah P sama dengan integral Z rho Z kali A dz. Batas integrasinya itu adalah min D per 2 sampai D per 2. Nah, ini anak-anak Anda dapatkan hasilnya sama. Jadi ini adalah I0 kali D per 2 omega. Oke. Nah, jadi untuk yang faktor delta Z, Z kali delta Z dz, Anda ingat kalau suatu fungsi dikalikan delta Dirac, itu artinya dievaluasi pada titik di mana delta Dirac tersebut ada infinitnya. Jadi dalam hal ini kalau delta Z itu berarti kan di Z sama dengan 0. Ya, berarti di Z sama dengan 0 ya berarti 0 kali integral dari delta Z dz. Jadi 0 kali sesuatu pasti 0. Hanya fungsi delta Dirac di sini dia sebenarnya bisa dikatakan tidak ada kontribusinya. Gitu. Nah, ini bisa dikatakan persamaan Rho-Z yang seperti ini ada tambah delta Dirac ini bisa dikatakan ya konsistensi lah ya. Kalau anda lihat di buku Jackson, ini suku ini nggak ada. Gitu.
Ini tentunya yang saya lakukan ini adalah terkait dengan masalah konsistensi di matematik. Jadi kenapa kita perlu ada penambahan suku delta Dirac di sini? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dari sini. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Cukup jelas. Sebentar ini pasti dapat ada yang terbalik ya. Statusnya ini terbalik. Sebentar ya. Maaf, ini berarti ini saya salah lagi. Ini harusnya yang negatif itu di atas ya. Sorry. Ini berarti minus. Nanti akan saya ini kan ya. Ya, mohon maaf sekali lagi. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Halo, halo. Tidak ada. Oke, ini menurut saya Belum ada, Pak. belum ada. Oke. Jadi ini termasuk ini yang koreksi yang saya melihat cukup fatal ya, yang saya buat kesalahan gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besar itu. Jadi kalau ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Ada dengan politikus ya. Boleh bohong tapi tidak pernah salah gitu. Saya kira itu banyak berarti. Oke, itu koreksi yang pertama. Nah, kemarin juga kita bahas terkait dengan medan dipol magnet dan quadrupole listrik. Jadi ini Anda udah tahu ya kita mau perhitungan seperti ini aproksimasinya. Kemudian ini kita dapatkan seperti ini untuk yang kasus terendahnya. Ya, sedangkan untuk yang lebih tinggi untuk agar supaya kita dapatkan suku apa namanya yang momen magnetik dipol magnetik ya kita harus memperhitungkan order yang lebih tinggi. Jadi kita mengikutkan suku yang kedua di sini ya, yang ini. Itu nggak bisa. Ya sudahlah. Jadi suku yang ini nih yang kita ikutkan. Oke. Nah, jadi kemarin juga udah kita definisikan ya. Jadi untuk yang apa? Untuk yang dipol apa namanya? Dipol magnet ya, kita definisikan itu terkait dengan magnetisasi integral secara volumenya. Jadi ini karena integrasinya terhadap volume ya. Jadi faktor momen dipol magnet itu yang m kecil ini dia adalah faktor yang konstan. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang suku kedua, kemarin juga udah kita ini kan ya, kita menggunakan identitas ini dengan menggunakan apa namanya hukum Gauss ya atau divergensi Stokes, kita dapatkan seperti ini. Nah, ini adalah kontribusi dari quadrupole, gitu ya. Nah, jadi apa namanya yang kesalahan saya kemarin itu saya langsung menuliskan bahwa A itu sebanding dengan Q faktor yang besar. Ini harusnya adalah Q faktor yang kecil di sini. Gitu. Jadi eh, apa namanya gambarannya seperti itu. Oke, nah kemudian kalau saya memperhitungkan medan magnetnya, jadi kalau saya nabla crosskan A ya, yang apa namanya kontribusi quadrupolnya, sebentar ini saya foto dulu.
Jadi saya dapatkan, jadi karena suku yang ini, suku yang mana, mana tuh itu. Jadi suku yang ini ya. Jadi karena suku ini kan Q sebagai fungsi dari N, itu dia kalau saya crosskan lagi dengan vektor normal ini suku yang garis merah ini jadi nol. Sehingga nanti yang tinggal itu cuma suku yang pertama saja, yang Q kecil itu, suku Q kecil itu. Jadi makanya kalau untuk yang B, itu bisa kita dapatkan apa namanya sukunya itu seperti ini. Oke, oke. Sampai sini itu ada pertanyaan nggak? Jadi koreksinya seperti ini. Untuk yang kalau yang kemarin saya turunkan itu udah betul, yang apa namanya, yang ini ya, yang ini tuh sudah oke, yang ini. Gitu. Cuma yang kemarin itu harusnya itu adalah Ki kecil. Ki kecil itu didefinisikan seperti ini. Kira-kira itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan? Pak, maaf Pak, Eh, Ya, bedanya apa? Bedanya ki kecil. Kalau ki kecil itu kan berarti eh, vektor dari fungsi sumber muatannya ya kan Pak. Kalau ki besar itu kalau Ki besar kan itu ada adalah, ada sumber muatannya juga Pak. Maksudnya gimana Pak? iya, Bedanya gimana? oke, baik. Jadi kalau yang Ki besar itu adalah sensor momen quadrupolistrik namanya. Jadi bentuknya sudah spesifik eh, yang saya kotakin biru ini. Itu nanti Anda lihat lagi kalau dari ekspansi multiple, bentuk tensor quadrupole itu seperti ini. Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya cuma apa istilahnya? Bagian dari tensor quadrupole. Jadi cuma suku yang ini aja, yang apa namanya, yang depannya ini aja, yang Ki kecil, kira-kira gitu. Jadi tensor quadrupole ini kenapa kita nyatakan seperti ini? Karena kalau nanti Anda lihat lagi di ekspansi multiple dari apa namanya, dari yang di listrik statis ya, ekspansi multiple itu memang definisi tensor momen quadrupolistiknya seperti ini. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalau untuk apa namanya, apa istilahnya, eh, B-nya itu seperti ini, ya. Nah, sebenarnya karena apa namanya, ini adalah apa sih istilahnya, aproksimasi radiasi, ya, jadi daerahnya itu sangat jauh. Jadi sebenarnya suku yang di atas 1/r², 1/r², 1/r⁻3, dan seterusnya, itu dia biasanya menuju nol. Nah, nanti yang bertahan itu cuma suku pertama aja. Suku pertama itu ya ini, cuma yang ini saja nanti. Nah, begitu juga nanti untuk yang medan listriknya. Gitu. Nah, jadi untuk yang apa namanya, apa, daya rata-rata eh, terhadap waktu ya, per sudut ruang, untuk yang kontribusi quadruple itu seperti ini dapatnya. Jadi dari sini saja sudah cukup ya, saya pikir kalau untuk Anda dapatkan.
Ini sebenarnya tidak perlu diuraikan lagi sih kalau menurut saya. Jadi segini aja udah cukup. Karena untuk kalau diuraikan lagi itu jadi lebih rumit sih itu aja masalahnya. Oke, saya lanjut ya. Ini cuma perhitungan ini aja. Ini nanti Anda bisa turunkan lagi dari buku Jackson atau dari buku yang lain lah ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi dengan eh, yang namanya pola radiasi. Pola radiasi dipol. Nah, jadi sebelum apa istilahnya kita berbicara apa namanya tentang pola radiasi, ya. Jadi pola radiasi itu bisa Anda menggambarkan pola medan listriknya terhadap sudut theta misalkan atau phi atau medan magnetik terhadap sudut theta atau phi. Atau Anda bisa juga menggambarkan rata-rata vektor besar vektor pointing terhadap theta dan phi. Kira-kira gitu. Nah, jadi pola radiasi bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang pola radiasi, kita perkenalkan dulu yang disebut namanya vektor basis dalam koordinat bola. Jadi Anda ingat koordinat bola itu, ya, ini adalah R di sini, yang di sini adalah theta, sedangkan yang ininya ini adalah phi, kira-kira gitu. Jadi phi itu bisa dikatakan eh, apa vektor normal ekuatorial, kira-kira seperti itu. Kalau yang m vektor theta itu adalah vektor apa vektor satuan dalam arah azimutal. Azimutal itu adalah yang ini. Kalau radial itu keluar ke sana NR. Oke ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ya di buku Jackson atau di ini yang lain ada. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau saya misalkan Anda gambarkan tadi yang antena ya. Antena itu kan seperti dipol ya, dipol antena yang mana tadi? Di bawah ya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi dia kita ambil ya P-nya itu sama dengan P kali Z apa Z topi, Z topi. Ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, jadi untuk kasus yang near field atau zona kuasi statik ya di mana lambdanya itu sangat besar dibanding dengan dimensi dari sumbernya. Ya. Jadi hanya itu kan kita dapatkan seperti ini. Dan E-nya itu seperti ini ya. Jadi kalau saya ini kan didotkan, NR didotkan dengan P, itu adalah P cos theta. Sedangkan apa namanya NR cross P itu adalah P sin theta NV. Jadi kalau Anda lihat di sini, A itu dia hanya punya komponen ekuatorial saja, yaitu NV. Oke? Sedangkan apa namanya eh, medan listriknya itu dia ada komponen Z-nya karena P di sini kan dia ada apa sama dengan PZ ya Z topi ya Z topi itu kan arah dari sumbu Z. Nah sedangkan untuk yang suku pertamanya yang ini adalah komponen radialnya. Jadi antara komponen radial, jadi ES itu sendiri punya komponen radial dan komponen arah Z. Oke. Nah kedua arah ini itu tegak lurus dengan NR cross P ya. Jadi bisa dikatakan dalam hal ini kalau Anda lihat apa namanya E dan H itu sorry, E dan H itu saling tegak lurus. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan?
Pak, maaf Pak. Eh, yang untuk NR tadi berarti vektor normal dari arah arah N, arah NR, radius ya. NR maksudnya. Ya, betul. Jadi dia arah radial dari titik nol pusat bola keluar. Oke? Baik, terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Nah, eh, sedangkan n theta itu adalah arah azimutal yang tadi itu. Nah, antara NR dengan n eta itu sebenarnya berbeda 90 derajat. Jadi kalau saya jumlahkan, Anda bisa dapatkan apa namanya vektor n theta seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Nah, jadi untuk kasus near field karena dia statik ya, ini cuma untuk gambaran apa namanya gambaran medan listriknya saja. Ya. Jadi untuk near field tuh karena dia itu ya ini kan udah ada kenal kan ini adalah medan listrik dari dipol kan. Oke. Sedangkan apa namanya arah medan magnetnya itu dia arah ekuatorial. Gitu. Kira-kira gitu. Saya nggak gambarkan, bisa Anda bayangkan sendiri aja. Oke, nah sekarang, oke, nah jadi kesimpulannya bahwa zona statik ini bukan merupakan pola radiasi. Ya. Jadi dia bukan merupakan pola radiasi, karena dia memang statik. Nah untuk pola radiasinya, itu Anda lihat seperti ini juga ya. Jadi apa untuk HS-nya itu adalah N cross P sama seperti tadi ya. Sedangkan untuk apa namanya E-nya ya E-nya itu adalah bentuknya seperti ini. Apa namanya ES itu NR cross P cross NR. Jadi kalau Anda hitung di situ ES itu apa vektor satuan itu adalah vektor satuan arah azimutal. Nah, ini yang menarik kalau Anda gambar medan listriknya, ya, itu dia apa namanya? Dia ada fungsi dari theta. Jadi kalau Anda gambar ya medan listriknya ini ada sin theta di sini. Dia itu berbentuk seperti lingkaran lah, seperti ini. Ya, sin theta-nya. Ini sebenarnya kebetulan kalau yang sin theta-nya itu dia bentuknya ini apa apa kalau ini agak lonjong ya. Kalau untuk sin theta itu dia lingkaran. Gitu. Jadi yang dari ujung dari titik ke suatu ini tuh kita sin theta. Ini adalah sudutnya. Kemudian karena dia itu apa namanya jadi dia itu apa istilahnya terhadap theta itu seperti ini. Oke. Nah, karena medan magnetnya itu dia punya arah ekuatorial, jadi nanti pola radiasinya gabungan antara medan listrik dan medan magnet itu bentuknya mirip seperti ini yang digambar sebelah kiri. Jadi dia berbentuk seperti donat. Kalau yang pattern yang bentuk seperti ini itu adalah bentuk ininya, apa namanya vektor pointingnya. Jadi terkait dengan dayanya. Mungkin nanti minggu-minggu depan lah ya kita bahas terkait ini pola radiasi gitu ya. Jadi karena waktunya terbatas juga. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait ini? Jadi apa namanya? Kalau Anda bisa matematika ya, ini sangat bagus nih buat latihan menggambar ES dan HS ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan?
Pak, kalau ini Pak, untuk yang ES itu kan saya baru baru masih belum paham Pak. Untuk ES itu kan berarti kita tadi digunakan dengan persamaan del cross B gitu kan ya Pak ya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan dengan persamaan yang del potensial skala dikurangi do A per dot T Pak? Untuk Bisa, yang khusus secara yang umum gitu. ya maksudnya yang begini kan. Iya, iya Pak benar. Kan ada faktor dari eh, potensial skalarnya juga gitu. Betul, ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Anda coba, hasilnya sama. Baik Pak. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Kasih Pak. Jadi, ya. Jadi kalau nggak percaya, dicoba ya. Jadi kita nih apa istilahnya kalau dalam sains mah jangan percaya orang. Ya saya juga bisa salah kan kemarin gitu, hari Senin lalu. Jadi ya saya perbaiki kan karena saya merasa berdosa gitu. Jadi itu sebagai tanggung jawab saya gitu untuk mengajarkan. Ada lagi yang lain? Oh ya satu hal lagi juga ya, apa rumus ini itu bisa Anda pakai untuk vakum atau untuk bahan-bahan yang bersifat linier. Oke, kalau untuk bahan-bahan yang tidak linier secara umum, bentuk seperti ini nggak bisa dipakai. Jadi itu catatan ya, mungkin nanti saya tambahkan lah. Ada lagi yang lain? Ya, jadi alasannya kenapa saya nggak pakai ini, karena kebetulan ini rumus ini hanya berlaku untuk vakum dan bahan linier. Untuk kasus kita bisa dipakai. Tapi kalau kita memakai ini, kalau kita memakai mana tadi yang hukum ampere itu bisa kita pakai secara umum. Mana tadi hukum ampere ini? Ya, intinya hukum ampere itu bisa dipakai secara umum lah. Intinya itu. Ada lagi yang lain? Cukup jelas ya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini mungkin sebentar saja terkait yang namanya directive gain. Mungkin akan kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Jadi intinya begini, dari directive gain itu kan Anda tahu kan kalau kadangkala kita ketika di HP itu misalkan ada nih sinyalnya lemah nih gitu. Jadi Anda kadangkala kan harus muter atau nyari tempat gitu ya. Nah itu arah-arah seperti itu yang disebut namanya arah apa istilahnya terkait dengan directive gain. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat juga dari pola radiasi, misalkan untuk yang dipol ya, untuk yang dipol, mana tadi gambarnya, ini ya, ini kan daya itu kan sebanding dengan sin kuadrat theta. Artinya apa? Yang di paling ujung sini itu kan apa namanya tetanya tuh pi per 2. Jadi bisa dikatakan sin kuadrat tetanya itu satu. Oke, nah itu artinya ada daya maksimum. Nah daya maksimum seperti itu artinya tadi sinyal itu jadi kuat gitu. Ketika kita putar-putar atau nyari tempat di mana gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa dikatakan terkait dengan directivity gain. Jadi kesehariannya kira-kira seperti itulah directivity gain. Nah, apa namanya? Jadi directivity gain itu apa secara umum ya dia bergantung pada pada theta dan phi. Oke, secara umum. Jadi itu adalah rasio antara ini semuanya rata-rata terhadap waktu ya, rata-rata terhadap waktu dari besar apa namanya vector pointing pada koordinat radial yang konstan
ya, dibagi dengan rata-rata dari ini, rata-rata dari apa namanya, vector pointing total, kira-kira gitu. Nah, ini nanti bisa Anda coba sendiri ya, untuk kasus dipol itu seperti apa, kira-kira gitu. Ya, ini mungkin cuma singkat aja, ini karena apa namanya, saya belum belum beres terkait ini ya. Tadi saya juga ada masalah apa, touch screen ini saya kayaknya nggak bekerja, harus saya track dulu. Mungkin nanti kita lanjutkan hari Senin aja insya Allah ya. Kita masih ada 2 minggu lagi kan ya, berarti ada 4 kali pertemuan ya. Betul Ya nggak? Pak, ada. Betul, oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Kalau tidak ada, cukup ya palingan. Nanti ini akan saya share seperti biasa di ini. Oke, ini ada 12 orang. Sebentar saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Saya absen dulu. Oke. Maaf, Pak, ada 11. Saya pakai dua ini Pak, dua Zoom karena speaker saya nggak jalan. Oh, oke. Kasih Pak. Oke. Ada 11. Sebentar. Alfi Nur Albab ada ya? Hadir, Pak. Salma. Salma ada nggak? Hadir, Pak. Ada, oke. Sudarminto. Hadir, Pak. Kamilah Nada. Aduh, Bapak. Putri Tamining Tias. Hadir, Pak. Angela Krista. Hadir, Pak. Ayesya Nasta. Hadir, Pak. Ahmad Roshidan. Ahmad Roshidan. Hadir, hadir Bapak. Oke. Ahmad Hasbi. Ahmad Hasbi ada nggak? Tidak ada ya. Aulia Ansori. Ada. Hadir Aulia Pak. Ansori. Oke. Hadir Pak. Pepi tadi ada ya. Janatin Arduha ada. Ada, Pak. Oke. Ahmad Hasbi aja yang nggak ada berarti ya. Iya, dia ada kegiatan. Oke. Bayu. Bayu Tribaskara. Oke. Ini Angela Krista, kamu udah di Bandung itu. Angela Krista, halo. Kamu bukan masih ada kegiatan. Angela Krista. Oh,